Batu Aji. Selamat datang di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kota Manis, Pangkalan Bun. Perkenalkan, saya Noveria Titi Wulandari, Putri Pariwisata Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2014. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengunjungi salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Seperti teman-teman yang bisa lihat, sekarang saya sedang berada di Pantai Bugam Raya. Pantai Bugam Raya memiliki beberapa pantai. Yang pertama itu Pantai Kubu, Tanjung Keluang, Tanjung Kemujan. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengunjungi salah satu dari Pantai Bugam Raya, yaitu Pantai Kubu. Penasaran kan gimana perjalanan saya? Ikutin saya terus ya. Sudah tiba di salah satu Pantai Bugam Raya, yaitu Pantai Kubu. Pantai Kubu ini menghadap langsung ke Laut Jawa. Keadaan dari air pantai ini berwarna kecoklatan. Hal ini dikarenakan pengaruh dari hutan rawa gambut. Meskipun keadaan air dari pantai ini berwarna kecoklatan, hal tersebut tidak mengurangi peminat dari wisatawan asing maupun lokal untuk berkunjung ke tempat ini. Terdapat wahana bermain untuk anak-anak. Selain itu, di sini juga terdapat kursi maupun pondok di pinggiran pantai untuk para pengunjung bersantai. Selain itu, di sini juga terdapat berbagai macam jenis makanan yang dijual. Di sini juga terdapat warung makan yang menjual makanan berat maupun ringan, minuman, dan keperluan para pengunjung lainnya.
Pantai Kubu ini, saya akan mengajak teman-teman ke tujuan wisata selanjutnya, yaitu Taman Wisata Alam Tanjung Kluang, yang tepat berada di seberang dari Pantai Kubu ini. Transportasi yang kita gunakan adalah perahu klotok dengan waktu tempuh sekitar 15-20 menit untuk tiba di sana. Yuk ikutin terus. Dari Pantai Kubu kita akan menempuh perjalanan dengan waktu kurang lebih 15 menit untuk sampai di Taman Wisata Alam Tanjung Kluang dengan menggunakan perahu klotok yang ada di belakang saya. Untuk teman-teman yang ingin menyeberang dari Pantai Kubu ke Taman Wisata Alam Tanjung Kluang hanya perlu membayar 15.000 untuk menyewa perahu. Cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 loved. So I sekarang saya sedang berada di atas perahu klotok. Perahu klotok ini merupakan salah satu alat transportasi untuk para pengunjung bisa sampai di Taman Wisata Alam. There's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do you want to come on? Scooch on over closer, dear. Penasaran kan gimana indahnya Taman Wisata Alam Tanjung Kluang? Ikutin perjalanan saya terus ya. Sebentar lagi kita akan tiba di Taman Wisata Alam Tanjung Kluang. Sekitar teman-teman bisa lihat dari kejauhan bagaimana suasana dari Taman Wisata Alam Tanjung Kluang ini dengan hamparan pasir putihnya. What I've been saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This is our fate. I'm yours. I gotta find my way. Di Tanjung Kluang ini teman-teman bisa menikmati indahnya hamparan pasir putih. Selain itu, teman-teman juga bisa menikmati matahari terbit pada pagi hari dan juga matahari terbenam pada sore hari. Selain itu, teman-teman juga bisa melakukan camping bersama keluarga maupun kerabat di tempat ini. I will find my way back to where your name is written in. Selain itu, di sini juga terdapat wahana air, yaitu banana boat yang bisa teman-teman sewa dengan harga sekitar 35.000.
My soul is broken, streets are frozen. I can't stop these feelings melting through. And I'd give away 1,000 days, oh, just to have another one with you. Baby girl, where real life can wait, it can wait. We're crashing like waves, yeah. We're playing in the sand, me and you, girl, holding your hand. Tanjung Keluang juga merupakan tempat konservasi untuk penyu hijau dan penyu sisik. Di Tanjung Keluang juga menawarkan beberapa paket wisata tentang penyu, yaitu dari edukasi tentang penyu, survei secara langsung ke kehidupan penyu, dan juga pelepasan tukik atau anak penyu. Sekarang kita akan ke tempat penangkaran penyu. Yuk, ikutin terus. Someday I will find my way back to where your name is written in the sand. Bring it back, bring it back, rewind. 'Cause I remember every sunset, I remember every word you said, and we were never gonna say goodbye. No way. Singing la da 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 da, tell me how to get back to summer paradise with you. Yeah, and I'll be there in a heartbeat. I remember when we first kissed, and how I didn't wanna leave your lips, and how I never ever felt so high. Singing la da 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 da, tell me. Sekarang saya sedang berada di resort yang ada di Tanjung Keluang. Resort ini merupakan tempat informasi ataupun teman-teman yang ingin bertanya tentang sekeliling Tanjung Keluang maupun penangkaran penyu. Sekarang saya berada di depan tempat penangkaran penyu. Yuk, ikutin saya. Sometimes I feel I'm getting no. My brain is full of shit and I don't wanna know. The days are bad for me to walk. Sekarang saya sudah berada di dalam tempat penangkaran penyu. Bisa teman-teman lihat bagaimana keadaan sekitar sini. Dan juga sekarang saya ditemani oleh Kak Wahyudi. Halo Kak Wahyudi, selamat siang. Sudah berapa lama Kak kerja di sini? Saya kerja di sini udah 2 tahun. 2 tahun ya. Terus yang untuk box ini kira-kira umurnya udah berapa ya Kak? Kalau yang ini dia umurnya sampai 3 bulan setengah. 3 bulan Ini setengah. kalau 3 bulan setengah kita bisa dirilis. Untuk di sini jenis penyu yang ada apa aja ya Kak? Kalau terutama penyu kita di sini yang kita dapatkan penyu sisik. Penyu sisik ya. Untuk jenis yang lain belum pernah ditemukan atau gimana? Kalau penyu hijau ada, tapi dia jarang dia mendarat di daerah pendaratan kita sini jarang. Jarang. Terus untuk tahu kita kapan sih bertelurnya, di mana aja sih telurnya itu gimana kira-kira ngeliatnya Kak? Kalau tiap malam kita patroli. Oh jadi tiap malam Ya. patroli? Kalau kita malam patroli, waktu kita dapat jejak, dia kan punya kan ada jejak. Oh ada jejaknya. Kita carikan telurnya, telur itu kita pindahkan ke sini tuh pada telur bekas. Kita dapat 189 butir telur. Itu untuk per malam ya Kak? Enggak, Atau enggak? tergantung kita mendapat juga. Biasanya untuk tiap malam patroli itu kira-kira kisaran dapat telur berapa? Kalau kita paling 1 bulannya cuma 2 sampai 1 minggu ini. Oh 1 minggu ini setiap bulannya ya? Biasanya. Ini kemarin
dapat malam Jumat kemarin. Ini kalau nggak malam Jumat depan dia naik lagi bertelur lagi. Dia jangka waktu 6 kali bertelur. Oh gitu. Iya. Untuk yang paling tua di sini penyunya kira-kira umur berapa kak? Penyu maksudnya penyu yang Ini kan ada yang kecil, ada yang gede. Kira-kira yang gede ini yang paling ya mungkin bisa dibilang ini udah kayaknya udah gede gitu. Kira-kira umurnya berapa? kalau ini umur sekitar 4 tahun. 4 tahun. Kalau ini kita baru 3 tahun setengah. Yang sisik. Oh gitu. Ini sisik dengan ini penyu hijau. Oh, Bedanya kan dia paruh. paruhnya. Kalau dia Oh iya. paruh. Ini yang gede nggak dilepasin atau gimana? Untuk dia ini makannya apa sih kak? Kalau udah besar kayak ini dia sembarang aja. Kayak ubur-ubur, ikan, Oh, dia makan. sayur-sayuran ya. Gak dikit kan kak? Bentar. Kalau yang ini umur 2 bulan. Nah, jadi ini anak penyu atau yang biasa disebut dengan tukik kecil seperti ini kira-kira umurnya sekitar 2 bulan. Iya, 2 bulan. Ini sisik ya kak? Iya, sisik. Ini penyu sisik. Bisa teman-teman lihat? Dua bulan terus yang ini 1 bulan setengah. Nah, itulah sedikit informasi yang bisa saya kasih tentang penyu dan tempat penangkaran ini. Untuk informasi lebih lanjutnya, teman-teman bisa datang langsung ke Taman Wisata Alam Tanjung Kluang. Nah, di belakang saya ini ada resort. Sekarang kita akan ngisi buku tamu untuk mengisi data yang ada. Yuk, ikutin terus. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. They don't know how long it takes waiting for a love like this. Every time we say goodbye, I wish we had one more kiss. I'll wait for you, I promise you I will. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. And so I'm sailing through the sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees move so pretty, you're all I see as the world keeps spinning round. You hold me right here, right now. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday.
telah sampai di salah satu objek wisata yang selanjutnya akan kita kunjungi. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di belakang kita sudah ada Rumah Pangeran Mangkubumi. Rumah Pangeran Mangkubumi ini diperkirakan dibangun pada tahun 1958 pada zaman Pangeran Ratu Anum Kusumayuda. Untuk informasi lebih lengkapnya, ayo kita masuk. Ya, teman-teman, sekarang kita sudah berada di depan pintu Rumah Pangeran Mangkubumi. Teman-teman bisa lihat arsitektur dari bangunan ini. Arsitektur bangunan ini seperti Demak dan juga Banjar. Karena kerajaan di Kota Waringin Barat ini merupakan keturunan dari kerajaan Banjarmasin. Dan sekarang saya sedang berada di dalam Rumah Pangeran Mangkubumi. Sekarang saya berada di ruangan depan dari Rumah Pangeran Mangkubumi. Ini merupakan bagian depan ruangan dari Rumah Pangeran Mangkubumi. Bangunan ini masih asli dan belum pernah direnovasi. Sekarang saya sedang berada di bagian tengah rumah dari Rumah Pangeran Mangkubumi. Tempat ini pada zaman dahulu biasa digunakan sebagai tempat berkumpul para raja-raja dan juga kerabat kerajaan.
sebagai alat dapur pada zaman dahulu, dan ini masih asli dan disimpan dengan rapi untuk sebagai salah satu objek yang ada di sini. Selain ini, di sebelah kiri saya juga terdapat lemari yang isinya berupa Al-Quran. Di sini banyak Al-Quran dari tahun ke tahun, ada tanggal dan hari yang ditulis itu sangat lengkap. Keunikan dari Al-Quran ini adalah ditulis dengan menggunakan tangan. Jadi Al-Quran ini ditulis tangan oleh para orang zaman dahulu, dan tinta yang digunakan itu berasal dari limau emas. Di sini juga terdapat salah satu topi yang digunakan oleh pangeran zaman dahulu. Dan ini asli, belum pernah diganti maupun dibuang karena ini merupakan salah satu aset yang dipunyai oleh rumah Pangeran Mangkubumi ini. Di samping saya, ini merupakan pakaian adat dari Kabupaten Kota Waringin Barat, perhiasan kepala seperti perhiasan kepala, kipas, topi, baju, selendang, dan yang lainnya. Di sini juga terdapat seperti gelang, alat celak, alat make up, dan ini masih benar-benar asli yang digunakan para putri raja pada zaman dahulu. Di atas saya ini merupakan tudung saji. Tudung saji ini merupakan souvenir maupun kerajinan tangan khas dari Kabupaten Kota Waringin Barat. Tudung saji ini dibuat dari daun pandan dan juga rotan. Kemudian atasnya dihias oleh manik-manik. Pada zaman sekarang ini, tudung saji ini sudah digunakan sebagai hiasan. Tapi pada zaman dahulu, tudung saji ini biasanya digunakan untuk menutup makanan. Ya, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bapak Haji Gusti Muhammad Yusuf yang merupakan salah satu keturunan dari kerajaan ini. Selamat sore, Bapak. Ya, Bapak ini salah satu keturunan dari kerajaan di sini. Boleh tahu keturunan yang keberapa, Pak, kira-kira? Kalau boleh kami jelaskan, ini sebenarnya rumahnya pribadi Pak Haji Gusti Abdurrahman selaku Mangkubumi, yaitu Perdana Menteri dari Kerajaan Kota Waringin Barat sejak Sultan ke-11 Pangeran Ratu Anungkasumayuda sebagai mertua beliau, dan selanjutnya sampai Sultan yang ke-14. Jadi sudah empat raja yang beliau menjadi Perdana Menteri atau Mangkubumi. Dan pula kami jelaskan di sini bahwa sebenarnya Pangeran Adipati Mangkubumi ini atau Haji Gusti Abdurrahman ini adalah mantu dari Pangeran Ratu Anungkasumayuda. Pangeran Ratu Anungkasumayuda ini adalah saudara dari keturunan Sultan yang ke-10 Pangeran Ahmad Hermansyah. Nah, yang dalam hal ini ya Pangeran Ratu Anungkasumayuda itu kawin dengan saudara daripada Gusti Haji Abdurrahman atau Pangeran Adipati Mangkubumi, dan selanjutnya Pangeran Haji Gusti Sulaiman sebagai orang tua dari Pangeran Haji Gusti Abdurrahman atau Pangeran Adipati Mangkubumi ini kawin dengan Ratu Perbatasari, saudara dari Pangeran Ratu Anungkasumayuda.
Jadi ini artinya selang-seling saudara, jadi ipar gitu. Nah, jadi demikian untuk diketahui sehingga beliau ini menjadi menjadi Perdana Menteri ini sampai dengan Sultan yang ke-14. Setelah ini kita kan masih lihat, Pak, kita tahu di sini masih banyak sekali aset-aset peninggalan dari zaman dahulu, kan ya? Kita bisa lihat di sini masih terdapat seperti baju, pakaian zaman dahulu yang masih asli. Bisa dijelaskan sedikit, Pak? Ini sebenarnya adalah pakaian-pakaian peninggalan dari zaman kerajaan dulu, yang dalam hal ini dipamerkan karena sisanya aja. Sebab pernah kejadian banyak barang dari rumah ini, termasuk meja marmer, termasuk harta emas, termasuk juga keris dan sebagainya hilang pada tahun 1996. Jadi banyak yang hilang. Jadi ini adalah sisa ketinggalan daripada yang hilang tersebut. Jadi ini adalah peninggalan waktu pakaian adat daripada Sultan itu sendiri dan keluarganya kalau mengadakan upacara hitanan, kawinan dan lain sebagainya. Jadi ada peninggalan pada zaman dulu. Jadi sebagai bukti ini adalah peninggalannya yang masih tersisa. Sekarang di belakang kita ini ada beberapa Al-Quran. Keunikan dari Al-Quran ini, menurut cerita ini Al-Quran ditulis oleh tangan, menggunakan tangan yang ditulis oleh para orang zaman dahulu. Jadi ini adalah Al-Quran yang jelas di situ ditulis itu kalau tidak salah selama 2 tahun berturut-turut. Nah, cuma penulisnya ini yang kami cari siapa sebenarnya. Al-Quran ini ada, tetapi ada juga Al-Quran dan zikir dan lain sebagainya yang dibuat dari Kerajaan Sukadana. Kerajaan Sukadana ini sebenarnya dulu ada kaitan dengan Kerajaan Kotaringin lama, Kotaringin pada zaman Pangeran Adipati Antakusuma. Pernah anak beliau itu kawin dengan anak Sultan Pangeran Sukadana. Tapi oleh salah satu sebab jadi terjadi perpisahan dan menjadi sebenarnya sengketa antara Kerajaan Kotaringin lama dengan Sukadana karena akibat perceraian itu. Karena dulu batas Kotaringin Barat, atas Kerajaan Kotaringin lama ini jauh masuk ke daerah Kalbar. Nah, namun dalam hal ini karena perpisahan itu sehingga batasnya itu yang tertinggal sebagaimana ke batas Kotaringin Barat yang ada sekarang ini, Kabupaten Lemandau, Sukamara dan Kobar, Kotaringin Barat. Jadi dalam hal ini namun kalau kita ketahui akibat perpisahannya itu aja. Jadi sebenarnya ada kaitan dulu dengan Sukadana. Jadi di samping saya ini ada seperti kotak penginangan, tempat lilin, dan juga tempat penuangan air dan segala macam. Ini juga merupakan salah satu peninggalan dari zaman dahulu, lebih tepatnya hadiah dari zaman Belanda ya Pak ya. Ya, ini juga merupakan salah satu aset yang sangat penting dan juga sangat menarik yang ditinggalkan pada zaman dulu. Tas peti besi itu peti pakaian dulu. Peti pakaian ya Pak ya? Saya sempat memakai peti pakaian ini ketika di tahun 1960. 59 saya ke Banjarmasin. Ini peti pakaian tuh yang ini, yang kecil ini di bawah masih dipakai dulu. Ini terbuat dari besi ya? Nah itu peninggalan dulu juga. Nah
Ini juga merupakan salah satu peninggalan pada zaman dahulu. Iya, yang digunakan untuk membuat pekasayan, pupur maupun yang lainnya. Di belakang saya ini merupakan kamar raja yang digunakan oleh raja sebagai tempat istirahat. Namun karena waktu yang cukup lama, mungkin ranjang yang di sini sudah tidak bisa digunakan lagi. Mungkin hanya seperti kain hiasan ini masih peninggalan asli dari zaman dulu. Sekarang saya sedang berada di kolam pemandian Putri Raja. Menurut cerita pada zaman dulu, kolam ini digunakan sebagai tempat pemandian oleh para putri raja dari Pangeran Ratu Anokusumayuda. You come and lay down on me when I need someone care. You bring a thousand smiles when I have nothing to say. Your eyes both fix my sorrow, and now you wipe my tears. I never felt so good before. Oh yeah, you are the best thing that I have. A simple song from you. Ya, sekian perjalanan saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton tayangan ini. Saya harap teman-teman tertarik dengan objek wisata yang ada di Kota Waringin Barat. Come and enjoy in West Kota Waringin Regency. And this better with me, bright as today. Believe me, it's gonna be fine when we cross this way together, and we act like it's like guys together, rule the air. You come and lay down on me when I need someone here. You bring a thousand smiles when I have none.